Kalau tadi langkah-langkah spiritual steps, sekarang kita cerita practical steps. Penting sekali menjalani kehidupan sehari-hari dengan the spirit of joy. Di dunia motivasi, di dunia inspirasi, sering dibagikan pesan seperti ini. You may lose your childhood, but you never lose the joy of childhood. Biar tidak lupa, let me repeat again. You may lose childhood, but you never lose the joy of childhood. Kita semua memang tidak lagi anak-anak, tapi sukacita anak-anak masih ada di dalam. Lebih mudah mengembangkan intuisi dan kreasi, lebih mudah menemukan cahaya motivasi dalam diri kalau kita melihat kehidupan dari sisi-sisi yang menyenangkan. Indahnya tidak punya kendaraan, setiap hari jalan kaki olahraga. Indahnya naik motor, enak, ada desir angin. Bahkan Anda yang belum menikah, apalagi masih pacaran, naik motor sama pacar itu enak. Ya, dada punggung belakang dipeluk sama pacar kita dengan buah dada. Terus kalau lagi lampu merah, kita pura-pura lupa, kita elus lutut cewek kita di belakang. Naik motor juga indah. Anda yang naik mobil juga indah, bisa dengarkan musik. Sehingga selalu pertahankan keadaan pikiran yang penuh sukacita. Karena kenapa? Lebih mudah kita melahirkan kreasi dan inovasi di dalam kalau kita penuh dengan sukacita. Nah, ini lagu yang penuh sukacita. Please note in your heart, always maintain the joy of childhood within. Pertahankan sukacita anak-anak. Penghasilan boleh menurun, tapi sukacita kita bisa bikin tidak menurun. Pekerjaan boleh menurun, tapi sukacita kita bisa bikin tidak menurun. Ya, bonus boleh menurun karena ekonomi lagi tiarap, tapi sukacita kita bisa bikin tidak menurun. Nah, lebih mudah menghasilkan intuisi dan kreasi yang menjadi sumber untuk bertumbuh dan berkarya di zaman kita kalau Anda selalu mempertahankan the spirit of joy. Burung adik-adik profesional IT, tidak sekolah, tidak punya ijazah, ya, tidak punya pengalaman kerja, apalagi mengerti komputer, tentu saja tidak. Tapi mereka kendati tidak sekolah, tidak punya ijazah, tiap hari bernyanyi. Pesannya kepada sahabat, agar energi intuisi dan kreasi Anda tumbuh menjadi kekuatan penyelamat di zaman pandemik ini. Ingat, maintain the spirit of joy. Pertahankan spirit sukacita yang ada di dalam. Bonus boleh menurun, ya, penghasilan boleh menurun, pekerjaan boleh menurun, tapi ingat, selalu Anda bisa bikin biar sukacita di dalam tidak menurun. Untuk direnungkan lebih dalam, ribuan tahun umat manusia lewat dari satu krisis ke krisis yang lain karena daya adaptasinya yang luar biasa. Dari zaman dulu manusia tidak pakai baju dan celana panjang, sampai zaman sekarang gagah dengan dasinya. Dari zaman dulu naik kuda sampai dengan sekarang naik jet pribadi. Manusia selamat karena daya adaptasinya. Sehingga diketuk hati para sahabat profesional IT, khususnya di Bali dan di Lombok. Ya, mari
melahirkan cahaya di dalam. Mari menggunakan kegelapan di luar, ekonomi tiarap, pengangguran besar sekali, kegelapan di luar, melahirkan cahaya, intuisi dan kreasi di dalam. Lihat kebun. Kita semua punya mainan tatkala masih muda. Guruji juga punya mainan dulu tatkala masih muda, sekitar umur 27, 28, 29 menuju 30. Ingat sekali. Tapi ini memberi inspirasi kepada sahabat IT Bali dan Lombok khususnya, biar anak lebih kreatif di usia muda. Ada 2 mainan Guruji tatkala berumur 29 menuju 30. Pertama adalah suka merawat cemara udang. Kenapa suka cemara udang? Karena cemara udang itu mengingatkan kepada rumah di Jepang. Mungkin Guruji ribuan tahun yang lalu pernah lahir di Jepang. Suka sekali melihat cemara udang tatkala masih muda. Banyak merawat cemara udang agak banyak di rumah di Jakarta dulu, banyak cemara udangnya. Mainan yang kedua setelah cemara udang adalah mobil. Tatkala itu mobil yang cocok untuk Guruji harganya mendekati 100 juta atau 90 jutaan. Nah, cemara udang ketika itu harganya 250.000. Harga mobil ya sekitar 90-an juta. Belum lewat 5 tahun, belum 10 tahun, belum lewat 5 tahun, harga cemara udang tetap 250.000 rupiah, tapi harga mobil sudah 250 juta. Nah, bedanya jauh sekali. Cemara udang harganya nggak naik-naik dalam waktu 5 tahun, 250.000 rupiah. Tapi mobil harganya naik sampai 3 kali, hampir 300 juta. Apa beda antara cemara udang sama mobil? Bedanya adalah cemara udang sedikit sentuhan kreativitas dan inovasinya. Mobil sentuhannya banyak. Kesimpulannya biar adik-adik semangat mengembangkan inovasi dan kreativitas. Ya, nilai uang dari kreativitas dan inovasi itu tinggi sekali. Setiap bentuk barang dan jasa yang disentuh oleh kreativitas dan inovasi, nilai uangnya itu naiknya cepat sekali. Nilai barang dan jasa yang tidak disentuh oleh kreativitas dan inovasi, nilainya bahkan cenderung menurun. Itu makanya nasib para petani desa gimana? Ya, barang-barang pertanian pada umumnya disentuh oleh energi, intuisi dan kreativitas lemah sekali. Sementara barang-barang kota seperti dunia IT yang Anda geluti, itu sentuhan inovasi dan kreativitasnya tinggi. Barang pertanian yang sedikit sentuhan inovasi dan kreativitasnya, nilai uangnya lambat sekali naik. Tapi barang-barang seperti IT, ya, otomotif, handphone, ya, barang-barang medsos yang sentuhan kreativitas dan intuisinya tinggi, harganya meroket, enggak karo-karo. Itu memberi inspirasi kepada sahabat. Intuisi dan kreativitas tidak saja bisa melahirkan sumber motivasi dari dalam, jadi the darkness outside giving birth to the light inside, tapi juga bisa membuat Anda menjadi seorang yang berkecukupan bahkan kaya di usia tua. Sehingga apa yang gurunya sebut sebagai langkah praktis yang ini untuk melahirkan cahaya motivasi dari dalam, pertajam kreativitas dan intuisi Anda. Di putaran waktu kita mungkin 1000 tahun ke depan masih sama. Ya, nilai seorang manusia secara material maupun non material akan ditentukan sangat banyak oleh seberapa tinggi kreasi dan inovasinya. Sekarang kita masuki lebih dalam. Tadi dikatakan bahwasanya apa yang guru sebut sebagai memotivasi diri dari dalam diri itu adalah intuisi dan kreasi.
apa yang Guruji bilang sebagai sumber cahaya dari dalam, sehingga kita bisa berbagi cahaya ke dalam diri maupun luar, adalah intuisi dan kreasi. Sekarang kita masuk langkah yang lebih praktis lagi, biar adik-adik profesional IT dimanapun betul-betul bisa melahirkan cahaya di dalam. Tidak saja bisa selamat secara biologi dan psikologi, tapi juga selamat secara material dan spiritual. Sekarang kita dalami dunia intuisi di psikologi, ini pure science, bukan spiritual. Anda yang membaca psikologi, terutama di bidang kajian intuisi, pasti pernah mendengar pesan ini. Bukan pesan yang sepenuhnya baru, pesan lama tapi ditafsirkan secara relatif baru di siang ini. Yang pertama ada listen to the wisdom of your body. Belajar mendengar kearifan listen to the wisdom of your body. Belajar mendengarkan kearifan yang disimpan di dalam tubuh. Jadi langkah pertama untuk menghidupkan intuisi di dunia psikologi sederhana. Listen to the wisdom of your body. Belajar mendengarkan kearifan yang ada dalam tubuh. Bagi orang-orang di dunia pemula beginners, tubuh ini disebut sebagai handicap, jadi penghalang kemajuan. Makanya di tingkat-tingkat pemula di dunia agama manapun, kita dilarang untuk dekat dengan tubuh. Hawa nafsu, kemarahan, keserakahan, energi dalam tubuh itu kita takuti. Tapi kalau Anda dan saya belajar intuisi dan psikologi terbalik, learn to listen to the wisdom of the body. Belajar mendengarkan kearifan yang datang dari tubuh. Jadi sumber intuisi dan kreasi yang paling tinggi yang ada di diri kita itu adalah sebenarnya tubuh. Kalau bagi pemula, tubuh dianggap seperti sumber kegelapan, seks lah, marah lah. Enggak. Kalau Anda belajar intuisi, terbalik, tubuh kita berisi banyak cahaya. Untuk itu maka langkah pertama membuka jendela intuisi di psikologi adalah listen to the wisdom of your body. Dengarkan kearifan yang disimpan di dalam tubuh. Bisa mendengarkan suara mimpi, bisa juga sensitif. Kalau Anda belajar kedokteran tahu, otak tidak hanya ada di kepala. Perut juga disebut sebagai second brain. Perut itu otak yang kedua. Ada juga yang menyebut otak kedua itu ada di hati. Tidak saja mendengarkan otak yang ada di kepala, tapi juga mendengarkan otak yang ada di perut. Juga mendengarkan otak di hati. Itu yang disebut sebagai listen to the wisdom of the body. Yang sering disebut sebagai bagian dari listening to the wisdom of the body adalah mimpi. Di psikologi ada pakarnya. Pakarnya itu bernama Sigmund Freud. Mimpi itu sumber inspirasi yang luar biasa, sumber kreasi. Jadi langkah pertama untuk mendalami intuisi di psikologi bernama mendengarkan kearifan yang disimpan di dalam tubuh. Listen to the wisdom of your body. Yang kedua, dalam rangka mendalami intuisi di psikologi, setelah listening to the wisdom of the body is learn to be close to nature. Nah, dekat-dekat dengan alam itu juga sebuah sumber kreasi yang luar biasa. Anda yang suka bertaman, gardening, Anda yang suka jalan di alam terbuka, belakangan ada ide tentang jalan di alam terbuka menggunakan kaki tanpa sepatu dan sandal,
itu juga sumber kreasi. Learn to be close to Mother Nature. Ya. Nah, kalau Anda agar terhubung dengan spirit kreasi dan inovasi yang ada di alam, usahakan untuk memiliki open mind, bukan pikiran linear yang hitam putih. Kalau pikiran linear hitam putih itu membuat Anda disconnected dengan creative energy of Mother Nature, disconnected. Tapi kalau Anda open mind, non-linear pikirannya, lebih mudah Anda mendapatkan terhubung dengan energi kreativitas yang ada di alam. Sehingga bertumbuhlah dari linear thinking yang hitam putih, baik buruk, salah benar, menuju non-linear yang lateral, tidak hitam putih. Ya, kehidupan yang hitam putih itu ada tapi kecil, sedikit sekali. Kebanyakan kehidupan itu abu-abu. Jangan close mind itu saya benar, orang salah, saya baik, orang buruk, agama saya suci, agama orang tidak suci. Nah, itu close mind yang membuat manusia tidak terhubung dengan energi kreatif yang ada di alam, sekaligus tidak terhubung dengan the wisdom of the body. Make your mind open. Di dunia kreativitas sering ada pesan seperti ini. A person mind is like parachute. It does not function unless it is open. Nah, pikiran manusia mirip dengan parasut, hanya berguna kalau terbuka. A person mind is like parachute. It does not function unless it is open. Nah, Anda terhubung dengan energi kreasi di dalam tubuh kalau Anda open-minded. Anda terhubung dengan energi kreasi yang ada di alam kalau Anda open-minded. Itu langkah ketiga. Langkah keempat adalah communication with the plant, lebih dalam. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang peka, sensitif. Bahasa psikologinya kaum empath. Anda empath, jiwa-jiwa peka yang kaya rasa itu tumbuhan tuh menjaga, tumbuhan tuh memberi inspirasi. Guruji sudah menjadi gardener lebih dari 20 tahun, benar. They speak to us. Tumbuhan tuh berbicara ke kita. Ya, sumber inspirasi yang luar biasa. Dan yang terakhir, ini yang dilakukan oleh Pak Polisi lewat herdernya, berkomunikasi dengan binatang. Anda yang suka kucing, yang suka anjing, memelihara burung, apa saja, itu sumber inspirasi dan kreasi yang luar biasa. Nah, gabungan antara wisdom of the body, kearifan yang ada dalam tubuh, ya, kemudian dekat dengan alam, terutama dibimbing oleh cara berpikir yang non-linear, pikiran yang terbuka, dipadukan dengan komunikasi bersama tumbuhan dan alam, biasanya secara alami Anda akan kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Itulah cahaya yang mau dibagikan ke Anda sore ini. Itu yang disebut sebagai let the darkness outside giving birth to the light inside. Ya, sebagai bahan inspirasi lain, mantan Perdana Menteri Inggris bernama Winston Churchill pernah memberikan pidato di depan anak-anak muda yang baru lulus di Universitas Oxford. Beliau cuma pidatonya singkat, never give up. Jangan gampang menyerah, jangan gampang menyerah. Ya, air yang lembut bisa melubangi batu dengan cara konsisten menetesi batu yang sama. Batu yang sama asal ditetesi oleh air terus menerus bisa berlubang. Hal yang sama terjadi dengan Anda. Bisnis memang lagi menurun, pariwisata memang sedang tiarap, tapi teruslah tetesi batu kesulitan, batu ekonomi yang lagi turun dengan kreativitas,
kreativitas. Di waktu umur kecil, Guruji terinspirasi dengan film singkat lomba lari-lari antara kura-kura melawan serigala, dan kura-kuranya menang melawan serigala lari. Kenapa? Serigalanya sombong, tapi kura-kuranya konsisten, seperti air yang menetesi batu yang sama di tempat yang sama, terus menang. Hal yang sama juga dibagikan ke Anda para sahabat. Istilahnya Winston Churchill, the former Prime Minister of British, never give up. Pohon bertumbuh menuju cahaya karena dia tekun terus seperti itu. Ya. Dan slide terakhir, biar para sahabat semangat. Di slide terakhir, ada dua siklus kehidupan. Yaitu sebelum berumur 40 sama setelah berumur 40. Ya para sahabat IT, adik-adik anak muda biar lebih semangat sedikit. Ini gunanya Anda mendengar seseorang yang umurnya tidak lagi muda. Sebelum berumur 40, tubuh kita masih kuat, masih sehat, jarang sakit. Anda di bawah 40 suruh ngangkat apa aja Anda kuat. Ya, titip ke para sahabat profesional IT di mana saja berada, di umur 40 tatkala tubuh masih kuat, kesehatan masih sempurna. Ingat ya, lakukan yang terbaik. Do all the best. Guruji dulu sebelum berumur 40, andaikan ada klien yang mengatakan, Gede Prama berani ngecat langit, akan bilang berani. Di bawah 40. Ya, banyak pekerjaan yang nggak masuk akal kita ambil di bawah 40. 1. Mengukur kemampuan diri. Nomor 2, di bawah 40 itu umur kita menabung. Karena kalau Anda berhasil di bawah umur 40, setelah umur 40 lebih ringan perjalanannya. Orang-orang yang di usia tua berat itu karena terlalu santai di bawah 40, di bawah 40 terlalu santai, akhirnya di atas 40 berat. Pilihan yang paling disarankan ke adik-adik profesional IT, kebanyakan di antara Anda di bawah 40. Ya, bekerja keraslah di bawah umur 40. Maksimalkan kreasi dan inovasi semasa Anda berumur 40. Karena kenapa? Seperti kendaraan, Anda kendaraan baru. Seperti motor baru, kalau digeber-geber itu kemungkinan terbakarnya kecil sekali. Nah, kalau Anda di bawah 40, energi kreasi dan inovasinya maksimal, akibatnya Anda menyimpan cukup banyak tabungan di usia tua, sehingga di atas 40 tubuh melemah, diikutin oleh kegiatan yang juga mulai merendah. Nah, itu hidup yang harmoni. Kenapa ada banyak orang begitu pensiun, tahun pertama stroke, tahun kedua langsung mati? Karena di bawah 40 terlalu santai. Kalau tubuh masih kuat, terlalu santai. Sehingga uang yang terkumpul di bawah 40 terlalu sedikit, di atas 40 roboh. Yang bagus, para sahabat IT di Bali dan Lombok, most of you are below 40. Ya, do all the best. Lakukan yang terbaik, terutama di sisi kreasi dan inovasi. Terutama karena tubuh Anda masih sehat, masih kuat, kemungkinan lelahnya lebih kecil, kemungkinan sakitnya lebih kecil. Geber habis-habisan. Itu yang Guruji lakukan di bawah 40. Tapi tatkala di atas 40, tubuh mulai melemah. Pada saat tubuh mulai melemah, ritme pekerjaan diturunkan. Kenapa selamat? Karena tabungan sudah cukup. Sehingga gabungan antara kerja keras di bawah 40 dengan hidup ikhlas di atas 40. Nah, itulah yang disebut oleh sebuah judul film, Life is Beautiful. Hidup ini indah. Sebelum lupa, cahaya yang kita bagikan sore ini ke Anda bernama cahaya intuisi dan kreasi.
bagaimana membangkitkan cahaya intuisi dan kreasi, bagaimana menghidupkan cahaya intuisi dalam. Pertama, listen to the wisdom of your body. Dengarkan kearifan di dalam tubuh. Bisa mimpi. Ingat, tidak ada di kepala ada otak, di perut juga ada otak, di hati juga ada otak. Mimpi, listen to the wisdom of body. Yang kedua, learn to be close to nature. Alamin sumber kreativitas yang luar biasa. Kreativitas yang ada di alam akan Anda akses kalau Anda open minded, bukan linear thinking, hitam putih, benar salah buruk. No. Make it open. Yang berikutnya, communication with plant, dengan tumbuhan. Bagi Anda gardener kayak Guruji, sahabat pencinta binatang itu sumber kreativitas yang luar biasa. Gabungan di antara semuanya itu adalah cahaya motivasi yang sore ini kita sebut sebagai sumber motivasi dari dalam diri. Terima kasih para sahabat profesional IT di mana saja berada. Mudah-mudahan berguna dan bermakna, sekaligus menjadi bahan inspirasi bagi para sahabat untuk berkarya. Selamat berkarya, terima kasih, dan selamat sore. Namo Lokeswaraya, Namo Lokeswaraya, Namo